30 Juli 2025. Balik dengan saya untuk pembahasan di XAU USD, teman-teman sekalian. Rebound menarik tentu, yes, ada rebound yang menarik walaupun tidak menarik banget. Kenapa? Karena ya sebenarnya masih sideways saja sih, nggak ada perubahan. Sama, apapun yang saya bahas tentang daily ini kayaknya udah dari zaman batu, dari bulan lalu tidak ada perubahan karena saya selalu bilang masih sideways. Penurunan signifikan dari bearish ini ternyata dibalas dengan dua candlestick. Walaupun candlestick yang terakhir ini belum sampai closingan ya. If we check by previous daily low, previous daily high-nya, ini previous daily high-nya di 3334 ya teman-teman. Ya ini teman-teman bisa perhatikan 3334 di sini. Sedangkan yang below levelnya ada di 3308. Jadi masih bergerak di situ-situ aja. Ya, tidak ada perubahan sama sekali. Ini hanyalah pergerakan yang sama, yang serupa, hanya bergerak atas bawah, berarti masih dalam inner liquidity. Termasuk juga dari inner liquidity ketika hari Senin kemarin yang 28 Juli. Ya, teman-teman kan bisa lihat sendiri sampai 3345. Jadi totally the same, masih dalam pergerakan yang sama kalau misalnya kita ngomongin sebatas sebagai sideways di daily. Apakah ada potensial dia bisa rebound tinggi banget? Ya kita tinggal tunggu. Kenapa? Karena ingat teman-teman, newsnya sangat amat signifikan. Malam nanti akan ada GDP growth rate quarter on quarter. Lalu dini hari nanti akan ada Federal Interest Rate Decision dan Federal Press Conference itu. Lalu ada Personal Spending Income tanggal 31 which is tomorrow, Core PCE Price Index dan Personal Income. Lalu di Jumat nanti seperti biasa teman-teman, selalu NFP. Itulah kenapa saya bilang market yang lambat seperti ini itu tidak masalah karena memang masih menunggu data-data atau news yang akan sangat amat signifikan menabrak kita. Minggu ini market akan sangat volatile, kalian akan bisa melihat pergerakannya naik turun yang signifikan dengan harapan akan adanya tren baru. Kalau misalnya saya sampaikan sama teman-teman sekalian yang lagi trading, jaga ketat equity kalian, fokus dengan money management yang baik dan pastikan kalian entry atau eksekusi setup yang memang kalian sudah ngerasa yakin. Ya, karena akan banyak peluang, tentu setiap peluang bisa dimanfaatkan dan setiap peluang yang kita manfaatkan berharap membuahkan hasil yang memuaskan. Ini dari daily-nya ya, so it's still the same, nothing changes, sideways, masih menunggu momentum. Apakah ada dorongan lagi ke bawah? If there's another push untuk turun ke bawah, mostly akan bergerak ke 3300. Tapi jika nanti dia bisa rebound kembali, maka at least minimal banget ya, nge-retest lah outer liquidity. Jadi makan dari liquidity-nya 28 Juli kemarin di 3345, possible banget. Now kita masuk ke Wanda kita ngomongnya di H4 kita ngomongnya basic dalam naked chart. Di naked chart ini tentu kalian melihat apa yang saya lihat, dia drop, base, dan terlihat kok ada sedikit penguatan di sini. Inilah saya bilang dia harus nge-sweep 3345-nya. Karena kalau misalnya dia nggak berhasil nge-sweep atau misalnya dia tidak berhasil nge-liquidity run 3345-nya nih untuk nembus sampai paling atas, maka hanya sebatas inducement saja. So drop ini hanya sebatas inducement untuk melanjutkan dropnya dia lagi. Dan target jauh saya adalah ke 3300, sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Jadi benar-benar harus berhasil untuk nge-break zona 3345. Karena kalau tidak, drop lagi teman-teman. Ya, karena kalau sudah tidak berhasil untuk makan 3345 ke atas, penurunannya akan sangat amat signifikan dan drop sampai ke 3300-an lagi. Jadi ini sebagai inducement. Dan ingat, news akan sangat amat banyak, jadi kita manfaatkan moment by moment aja dari XAU USD itu sendiri. Nah ini di H4-nya ya. Teman-teman bisa perhatikan kalau misalnya dari H4 tentu pergerakannya kita ambil dari 23 Juli adalah bearish. Kalau misalnya kita ngambil keseluruhan di sini low, high, higher low, higher high, higher low, higher high, di sini jadinya equal lows. Ya hopefully bisa nembus lebih atas lagi. Karena kalau misalnya dia nggak berhasil nembus lebih atas lagi, seperti yang saya sampaikan, tentu bearish momentum akan masuk dan akan ngedorong lebih bawah lagi dari pergerakan XAU USD-nya. Sekarang kita pindah ke H1. Tempat kita akan melaksanakan trade. Sebenarnya ini outlook semalam. Kalian bisa perhatikan outlook semalam 3329, 3327. Kalau misalnya kita ngomongin dari H1 tentu mempertahankan dengan sangat amat baik. Tidak ada yang berhasil break di atas 3329, 3327. Walaupun memang kalau kalian lihat di sini volatile-nya sangat amat tinggi ya. Dia makan sampai 3334. Tapi selebihnya sama, tektok di sini bolak-balik. Sekarang saya hapus dulu aja. Biar tidak terlalu pusing. Dan di sini sebenarnya teman-teman ngeliat kan, pergerakannya bullish momentumnya bagus. Walaupun sangat amat jelek ya, gambaran itu nggak nyaman gitu untuk dipandang, tapi nggak apa-apa. We look what we have to look aja. Saya hapus dulu semuanya biar teman-teman juga gampang memperhatikannya.
3304, 3302 masih akan saya patok sebagai level terbaiknya saya. Kenapa? Ya karena belum di sweep. Walaupun dia drop sekali dalam ini, selebihnya dia nggak pernah makan lagi zona tersebut. Jadi kalau nanti dia makan sekali lagi, ini mungkin akan menjadi patokan terbaik untuk entry di sana. So 3304, 3302 still the same ya. Pertama, zona di sini belum di sweep habis teman-teman. Ya. Kalian sama-sama melihat apa yang saya lihat. Jadi saya ingin sampaikan that level of zone itu belum di sweep. Tidak ada yang berhasil nge-sweep zona tersebut lebih tinggi lagi. Itu di 3336, 3338 ya. Jadi saya paskan dulu. Nah, kayak gini. Ini belum di sweep. So it's still the same teman-teman ya. Masih pergerakannya sama, masih bergerak jauh di atas sana. Still within a good momentum, tidak ada perubahan yang signifikan, no changes. Dan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman adalah artinya apa? Artinya masih bisa dimanfaatkan sebagai area untuk entry. So sell terdekat saya adalah 3336, 3338 selama 36 tidak ada breakout dia 1. Dan tentu area yang tadi saya sudah sampaikan ke kalian berkali-kali, yaitu di 3345. Ya. Jadi usulnya kalian bertanya, 3345 will also be my zone for sell. Jadi ini adalah dua zona sell terdekat saya, 3638, 4345 selama 36 tidak breakout dia 1 dan selama 43 tidak breakout dia 1. Jadi atas bawahnya sebenarnya cuma ini aja, sell 2 zone dan buy 1 zone. Kalau misalnya kita turunkan dalam lower time frame, kita memanfaatkan, ada nggak sih zona-zona yang bisa kita manfaatkan untuk trade ya sebatas scalpingan lah. Kalau saya lihat di sini sih, basically ini kan sebenarnya pembentukan yang bagus teman-teman. Ini base, di sini lagi nge-retest bentukannya, ini ada triangle. Jadi kalau dia berhasil break this pattern, tentu dia bisa bullish yang lumayan signifikan. So if I change to M15 menurut saya sih the best patokannya ya, tentu yang bawah ini aja sih. Kalau misalnya kita nanti dia retest ke sana untuk makan zona, tentu this level will be great. Karena ini 3321, 3323, ini 3321. Ini 3323. Ya, 3321, 3323, which is another good zone yang bisa dimanfaatkan. Jadi kalau saya ganti, ini saya ganti merah, ini saya ganti merah. Jadi sebatas zona untuk high risk scalpingan. Kalau kita lihat ya still the same lah. Yang penting kan kita bisa ngeliat terus menerus mengalami penguatan ya teman-teman. Jadi banyaklah base-base yang terbentuk. Tapi menurut saya cuma satu ini aja yang cukup menarik, 3323, 3321. So, selama 3323, 3321 ini still strong, ini good sih. Jadi ini saya anggap warna-warnanya merah dan kita ngambilnya dalam lower time frame. Seperti biasa teman-teman, ini adalah area demand. Jadi area demand ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping di dalam lower time frame zone only. 5-10 pips scalping yang cukup, dikasih 30 plus pips hitung sebagai bonusan, dan pastikan fokus dalam lower time frame-nya untuk konfirmasi. Reasonnya sederhana, karena memang reason kita makan dia buy di bawah sini atau misalnya melihat zona tersebut basically dari M5 dan M15 tadi. Ya, jadi karena dari lower time frame kita mendapatkan zonanya. Untuk sekarang fokus sama 2 zona atas dan 1 zona bawah ini aja sih. Dan menurut saya itu akan bakal ngebantu teman-teman sekalian dalam trade yang kalian jalankan. Ya, kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih bagi teman-teman sekalian. Bagi rekan-rekan grow count, nothing to be worried about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman yang publik, nanti kalian bisa tonton kembali videonya, karena saya pasti akan re-upload ulang di YouTube saya. Ya, jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan teman-teman sekalian. Semoga membantu dan semoga profit di hari ini.